Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyyati wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah berikut syarahnya Nailur Raja. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah, kemudian pembahasan rukun Islam dan rukun iman, dan kali ini kita akan masuk kepada pasal yang lain, mulai atau pembahasan tentang makna la ilaha illallah dan masuk kepada muqaddimah di dalam kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wa ma'na la ilaha illallah, makna la ilaha illallah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, atau yang paling terpenting di dalam bersyahadat, syahadat yang pertama syahadat uluhiyah atau syahadat ketuhanan, apa yang wajib kita yakini di dalam hati kita ketika kita memaknai la ilaha illallah itu. La ilaha illallah terdiri daripada dua. Di situ ada nafi dan ada isbat. Apa yang kita nafikan, apa yang kita isbatkan. Nafi menjauhkan atau istilahnya menjauhkan daripada keyakinan kita. Isbat menetapkan keyakinan di dalam hati kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini musannif menjelaskan secara singkat bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ma'buda, la-nya la nafiyah li nafyil jinis. Ala sabili tansis di sini menafikan semuanya. Tidak ada terkecuali. La ma'buda, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Tidak ada sembahan. Bihaqqin, dengan dasar kebenaran. Jadi tidak ada namanya sesembahan, tidak ada sesembahan hakikatnya tuh. Tidak ada sesembahan yang mana sesembahan itu berdiri di atas sebuah kebenaran, fil wujudi, dalam realitanya, kenyataannya, wujudnya, hakikatnya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesembahan yang hak, sebenar-benarnya sesembahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya batil, bukan secara hak. Ini makna la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Hakikatnya yang disembah secara hak hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada wujud. Ada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Secara nyatanya memang Allah Subhanahu wa taala itu ada dan layak disembah sebagai Tuhan. Taib. Kita wajib meyakini di dalam hati kita, jangan sampai kita ada keraguan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak kita sembah, dan semua sesembahan apapun bentuknya, bagaimanapun, dalam agama manapun, kita yakini bahwa sesembahan-sesembahan itu adalah tidak sah, tidak betul, itu semuanya batil. Al-makna, anna makna kalimati la ilaha illallah al-marati fi arkanil Islam, sesungguhnya makna kalimat la ilaha illallah yang sudah lewat di dalam rukun Islam, rukun Islam yang pertama itu bersyahadat, dua kalimat syahadat. Itu di sini la mustahiqqa, tidak ada yang berhak lil ibadati, untuk disembah, fil wujudi, dalam realitanya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qayyada al-muallifu, di sini musannif mengqaid, mengikat, menggarisbawahi
al-ma'buda sesembahan biqaulihi dengan ucapan beliau bihaq dengan dasar kebenaran. Jadi sesembahan itu banyak, tapi yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ihtirazan, kalimat tersebut untuk menghindari anil ma'bud, daripada sesembahan bibatilin, yang berdasar atau berpijak pada kesalahan atau kebatilan. Taib fa inna afradahu, karena satu persatu daripada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mana berdiri tegaknya di atas kebatilan adalah banyak. Katsiratun, banyak, kal jinni, sebagaimana jin, ada yang menyembah jin, wan nujumi, bintang-bintang, termasuk bulan, bintang, matahari dan yang lainnya, wal asnam, dan patung-patung, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari roti dan segala macam. Itu semuanya sesembahan-sesembahan yang batil, yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu sekilas tentang makna la ilaha illallah yang wajib kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita mengucapkannya, dan sebagai istilahnya apa, pondasi pertama di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar apa itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanamkan dulu pertama kali dalam diri kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang layak untuk disembah. Selain Allah, maka sesembahan itu adalah batil. Faslun, alamatul bulughi thalathun, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin, wal haidu fil unsa li 9 sinin. Kemudian musannif melanjutkan fasal selanjutnya tentang alamatul bulugh, tanda-tanda balighnya seseorang. Jadi sebelumnya kita mesti mengetahui tentang hukum syariat. Hukum syariat ini hukum yang sifatnya taklif atau tuntutan kepada siapa? Kepada manusia yang memenuhi kriteria syarat taklif. Jadi hukum syariat di sini, apakah di situ hukum syariatnya yang berkaitan dengan kewajiban ataupun sunnah, ataupun hal-hal yang wajib dijauhi, yang haram, ataupun yang makruh atau yang mubah. Ini semua hukum itu berkaitan dengan siapa? Dengan orang mukallaf. Jadi kalau orang tidak mukallaf itu tidak dituntut, bahkan tidak diminta pertanggungjawaban tentang hukum syariat, tentang amaliyah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat ini tidak ada. Nah, berapa syaratnya daripada syurutut taklif? Syurutut taklif sebenarnya pertama al-islam, wal bulugh, wal uqul, kemudian bulughud dakwah, kemudian salamatul hawas. 5 adalah itu syurutut taklif. Kalau memenuhi kriteria tersebut, orang tersebut berarti sudah dituntut dengan hukum syariat. Artinya kalau orang tua kita bilang, istilahnya kita sudah dicatat amal baik dan buruknya, dan akan dimintakan pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal perbuatan kita di dunia. Nah, itu yang pertama Islam. Nanti ada hukum-hukum di mana orang kafir itu tidak dituntut dengan hukum tersebut, seperti kewajiban sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah bulugh, sudah baligh. Nanti ini ada tanda-tandanya. Kemudian apalagi al-aql, orangnya dia normal, berakal. Jadi orang gila itu tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan dia. Tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Kemudian nanti ada lagi bulughud dakwah, sampainya dakwah Nabi SAW kepada orang tersebut. Jadi kalau seandainya orang di pelosok bumi yang tidak pernah mendengar hatta Islam itu apa, Nabi SAW itu apa, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, belum sampai dakwah Nabi kepada mereka misalnya, itu orang tersebut walaupun dia tidak menyembah Allah, dia bukan orang mukallaf, walaupun dia berakal, walaupun dia sudah dewasa. Kemudian yang terakhir adalah salamatul hawas. Hawas di sini adalah panca indera. Yang dimaksud adalah orang matanya, penglihatannya atau pendengarannya sehat, mau dua-duanya atau salah satunya. Kenapa? Sebab ini mata
dan kuping ini adalah sarana untuk belajar. Jadi kalau orang istilahnya terlahir dalam keadaan buta plus tuli dari lahir, maka itu sulit untuk diajarkan kepada mereka. Sehingga jika orang tersebut yang lahir dalam keadaan buta dan tuli tidak sampai kita atau tidak bisa mempelajari sholat, puasa sehingga tidak bisa melaksanakannya, itu tidak masalah sebab dia bukan orang mukallaf. Jadi syaratnya taklif ini ada 5. Nah ini salah satunya adalah al-bulugh, orangnya sudah dewasa. Nanti kapan seseorang itu dikategorikan dewasa menurut syariat? Di dalam fikih ini jadi tolak ukurnya itu bukan istilahnya kedewasaan di sini bukan di dalam watak ataupun yang diatur oleh undang-undang di negara kita bahwa dia sudah dewasa, bukan. Ini secara syariat, secara fikih bahwa tanda balik itu ada 3. Salah satu daripada tanda balik tersebut sudah berada pada seseorang, maka orang tersebut sudah mukallaf. Faslun alamatul bulugh 3. Al-alamatu jam'u alamat. Alamat panjang itu adalah jamak daripada alamah. Jadi alamatun satu tanda, alamatun itu tanda-tanda. Apa di dalam definisi usul sebenarnya ini? Wal alamatu ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adamu li dzatih. Ma yalzamu min wujudihil wujud. Ada sesuatu, sesuatu yalzamu yang memastikan, sudah pasti itu. Min wujudihi dari wujudnya mak tersebut. Jadi ada sesuatu, ketika sesuatu tersebut ada al-wujudu, wujud yang lainnya. Tanda ketika ada berarti yang ditandainya itu pasti ada juga. Jadi tanda ketika ada berarti yang ditandainya itu ada. Tanda contohnya misalnya 15 tahun, usia 15 tahun itu adalah tanda buat seseorang sudah dikategorikan baligh. Jadi ketika sudah 15 tahun otomatis dihukumi dengan baligh. Tapi ketika belum berarti tidak ada tuh. Ketika dia belum 15 tahun itu lain lagi tuh. Jadi kalau ada pasti yang ditandainya juga ada. Ma yalzamu min wujudihil wujud. Jadi sesuatu yang memastikan ketika adanya sesuatu tersebut ada yang ditandainya. Ada sesuatu yang lain yang mulazamah itu tidak bisa terpisah. Tapi wala yalzamu tidak memastikan min adamihi dari ketiadaannya. Sekarang orangnya itu belum 15 tahun berarti tidak ada usia 15 tahun. Al-adam, adam ketiadaan yang ditandainya ya belum tentu, mungkin ada tanda yang lain. Jadi contohnya di sini lidzatihi secara zatnya. Contoh di sini musannif memberikan contoh kali ihtilam. Contohnya ihtilam. Asalnya ihtilam nanti dibahas bahwa dia yang dimaksud ihtilam adalah mimpi basah. Kemudian yang dimaksud di sini adalah keluar air mani, itu adalah tanda. Jadi ihtilam contohnya keluar air mani, fa innahu alamatun, karena ihtilam tersebut alamatun, sesungguhnya ihtilam tersebut alamatun lil bulugh, tanda buat balighnya seseorang. Yalzamu memastikan min wujudihi dari wujudnya ihtilam, adanya ihtilam ini wujudul bulugh, adanya baligh. Jadi kalau orang ihtilam berarti pasti baligh, pasti itu. Yalzam min wujudihil wujud. Tapi sebaliknya ketika tidak ada ihtilam wala yalzamu min adamihi, dan tidak memastikan daripada ketiadaan ihtilam itu adamul bulugh, ketiadaan dewasa. Jadi kalau ada pasti dewasa, tapi kalau tidak ada belum tentu, bisa dewasa bisa enggak. Sebab apa? Id qad yahsulu bi ghairihi, karena kadang-kadang baligh tersebut bisa ada dengan selain ihtilam. Bisa dengan haid kalau perempuan, bisa dengan usia 15 tahun itu. Itu namanya apa? Namanya tanda atau alamat. Itu ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam li dzatihi, secara zatnya. Kalau haid, jadi kadang-kadang istilahnya bisa dengan tanda yang lain. Kalau ihtilam tidak ada, bisa dengan tanda yang lain. Kal haid, seperti haid, wa tamamil 15 sanatan, dan sempurnanya usia 15 tahun. Taib. Wal bulugh, apa definisi bulugh itu sebenarnya apa sih? Baligh itu kalau bahasa kita baligh. Apa itu? Huwal wusulu ila haddit taklif, yaitu sampainya, maksudnya seseorang ila haddit taklif, kepada batasan taklif. Jadi kalau orang sudah baligh berarti dia sudah mukallaf, sudah dituntut dengan hukum syariat, sudah dipertanggungjawabkan perbuatannya ini di dunia. Taib.
Wal makna kalamul musannif di sini annal alamatid dalata, bahwa sesungguhnya tanda-tanda yang menunjukkan kulla wahidatin minha, setiap satu persatu daripada tanda-tanda tersebut, ala bulughil insan, atas baliknya seseorang, haddat taklif, sampainya seseorang, bulugh itu sampainya seseorang, haddat taklif, kepada batasan taklif adalah ai bi syartil aqli, dengan catatan nanti istilahnya dengan kalau memenuhi kriteria syarat taklif yang lain tadi, yang 5 yang kita sebutkan. Contohnya kalau kita ini simpelnya suka disebutnya akil balig atau balig akil, akil balig. Jadi cuma akal sama balig aja. Ini juga di sini bisyartil aqli, dengan syarat dia dalam keadaan salah satu tanda dewasa tersebut ada, ya dia dalam keadaan berakal. Salasun itu ada 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan, sempurnanya usia 15 tahun fi dzakari wal unsa, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki ataupun perempuan belum memenuhi tanda-tanda baligh yang lainnya, tapi dia sudah berusia 15 tahun. Laki-laki perempuan belum pernah keluar air mani. Perempuan usia di atas 9 tahun belum pernah haid, tapi sudah usia 15 tahun misalnya, maka dia sudah sampai dalam keadaan dewasanya. Makna kalamul musannif tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa, annal ula, bahwa sesungguhnya yang pertama, min alamatil bulughi, dari tanda-tanda baligh, ayyam dia sudah berlalunya atau sudah sampainya al-sabi, kepada seorang anak laki-laki, awi sabiyati atau anak perempuan, itu dihitung min ba'din fisali jami'i badanihi, dari setelah terlepasnya seluruh badannya, artinya setelah dilahirkan ibunya, hitungnya di situ. Lahir ke alam dunia dihitung di situ, mulai 1 detik kelahiran dunia sampai 15 sanatan, berlanjut sampai 15 tahun, dan dihitungnya pakai tahun qamariyatan, tahun bulan, atau kita pakai versi hijriyah, tahdidiyatan, pas. Jadi dihitungnya itu tidak boleh kurang. Jadi kalau seandainya ditanya usia ente berapa tahun, nah, alhamdulillah usia misalnya secara hijriah itu 15 tahun, cuman ya seminggu lagi hitungannya. Lahirnya kapan? Lahirnya waktu misalnya 2 Muharram. Sekarang baru berapa? Ya, sekarang istilahnya baru akhir Dzulhijjah. Itu belum dikategorikan dia balik, sebab di sini 15 tahun tidak boleh kurang. Itu namanya tahdidiyah. Beda kalau pakai definisinya takribiyah, perkiraan, itu kurang sedikit gak masalah. Jadi di sini ingat, yang jadi patokan bukan bulan tahun Masehi, tapi tahun Hijriyah ya. Baik. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinina. Dan yang kedua adalah ihtilam, baik pada laki-laki atau perempuan, karena sudah masuk usia 9 tahun. Apa itu al-ihtilam? Al-ihtilam wazan iftial ya. Ifta'ala yabta'ilu ifti'alan, ihtalama yahtalimu ihtilaman, ma'khudun minal hulmi, itu diambilnya dari kata hulum, bidammil ha'i wa sukunil lam, al-hulmu. Apa itu hulum? Wa huwa ma yarahu an-naimu fi naumihi, sesuatu yang terlihat oleh orang tidur di dalam tidurnya, maksudnya mimpi. Jadi hulum artinya asalnya makna hulmun itu mimpinya. Masukin ihtilam juga di situ sama. Cuman yang dimaksud dengan ihtilam di sini bukan sekedar mimpi, tapi wal muradu huna amrun khasun, perkara yang khusus. Artinya ihtilam ini sudah menjadi istilah syar'iyah untuk apa? Wa huwal imna, yaitu keluar air mani, baik sengaja atau tidak disengaja. Ketika seseorang sudah keluar air maninya, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan catatan usianya 9 tahun atau lebih, maka dia sudah dikategorikan orang dewasa. Wal makna kalamul musannif anna tsaniyata, bahwa yang kedua, min alamati bulughis sabi wa sabiyati, dari tanda-tanda balighnya anak laki-laki ataupun anak perempuan, khurujul maniyyi, keluarnya air mani, ba'da ikmaliha, setelah sempurnanya ba'da ikmalihima, setelah keduanya menyempurnakan 9 sinina qamariyatan takribiyatan, 9 tahun qamariyah,
Jadi sudah masuk usia 9 tahun. Cuman takribiyah, perkiraan lah. Perkiraan. Jadi kalau seandainya kurang sehari, 2 hari, itu tidak masalah. Tidak masalah. Taib. Kemudian ada masalah bagaimana kalau laki-laki misalnya falau wasala, kalau dia keluar air mani ilal ghasbati, ke batang kemaluannya misalnya itu. Summa ada, kemudian masuk lagi. Jadi kerasa mau keluar, akhirnya dia pegang, kemudian masuk lagi. Ka'an yumsika dzakaruhu inda ihsasihi bihi, seperti dia merasakan kemaluannya itu inda ihsasihi, ketika dia merasakan. Jadi ka'an yumsika, dia memegang dzakaruhu, kemaluannya inda ihsasihi bihi, ketika merasa dengan air maninya mau keluar. Jadi kerasa air maninya mau keluar, kemudian dia pegang, akhirnya masuk lagi. Maka di dalam kasus tersebut lam yablugh bihi inda Ibnu Hajar, menurut Syekh Ibnu Hajar, laki-laki tersebut masih dikategorikan anak kecil ya, atau kita katakan murahik bahasa Arabnya, belum nyampe baligh. Wa khalafahu Ramli, dan berbeda pendapat dalam masalah tersebut Imam Ramli. Ya, ini masalah sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya sudah kejadian seperti itu, ya tidak akan lama lagi dia juga baligh, kalau pun kita memegang pendapat Syekh Ibnu Hajar. Intinya di sini yang mesti kita pahami bahwa seorang laki-laki atau perempuan ketika sudah masuk usia 9 tahun, walaupun kurang sehari 2 hari, ini takribiyah tuh, itu tidak masalah. Maka kalau keluar air mani, dia sudah dikategorikan dewasa. Wal haidu fil unsa li tis'i sinina, dan haid pada perempuan karena usia 9 tahun. Jadi perempuan kalau sudah 9 tahun kemudian keluar darah, secara normalnya itu darah haid 9 tahun. Apa itu yang dimaksud dengan haid? Al-haidu lughatan as-sailan. Haid kalau di dalam bahasa Arab secara bahasa ya artinya mengalir. Wa syar'an, secara syariat, yang dimaksud dengan haid secara syar'i itu damu jibillatin, darah watak. Darah watak. Memang jadi istilahnya tubuhnya itu Allah ciptakan seperti itu. Jadi perempuan mengeluarkan darah yang disebut darah haid, itu jibillah, bawaan, tabiatnya. Taib. Yakhruju, yang keluar, min aqsarahimil mar'ati, dari paling jauhnya, paling dalamnya rahim perempuan. Jadi darah yang keluar dari bagian rahim paling dalam. Ala sabilis sihati, umumnya ini dia ala menetapi sabilis sihati, jalur sehat. Artinya dia dalam keadaan sehat. Umumnya normalnya perempuan keluar darah itu dalam keadaan sehat. Darah sehat, bukan darah penyakit yang keluar itu. Fi awqatin makhsusatin, di waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu, usianya minimal berapa tahun, maksimalnya berapa tahun. Kemudian waktu keluarnya itu minimal berapa hari, kemudian maksimalnya berapa hari. Taib. Ini kita membahas secara garis besar aja, secara tanda doang, tanda baligh. Wal makna kalamul musannif anna thalithata, bahwa yang ketiga, min alamati bulughis sabiyyati, dari tanda-tanda balighnya seorang perempuan, anak perempuan, antahidha, dia haid, ba'da antam, dia setelah melewati, alaiha, atasnya, tis'a sinina qamariyatan takribiyatan, tuh 9 tahun secara hitungan qamariyah, hitungan hijriyah, takribiyah, perkiraan, secara pendekatan lah istilahnya apa. Kalau kurang sehari 2 hari tidak masalah. Hanya saja di sini, jadi perempuan lahir misalnya tanggal 9 bulan Muharram, dia sekarang apa? Akhir misalnya Zulhijjah, berarti dia usia 9 tahun itu kurang beberapa hari, kurang 9 hari dah. Dia akhir bulan Zulhijjah dia mengeluarkan darah, apakah itu darah haid atau tidak? Maka kita katakan di sini fala yadurru, tidak masalah. Artinya tetap dikategorikan darah haid. Nuqsanu, kurangnya, ma la yasau haidan wa tuhran, sesuatu yang tidak mencukupi, kurang haidon untuk masa haid, wa tuhran, dan suci. Jadi contohnya begini tuh. Minimalnya darah haid itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu 1 hari 1 malam, berarti 24 jam 1 hari.
minimalnya perempuan suci di antara 2 haid tidak akan kurang daripada 15 hari. 15 hari dengan 1 hari. 15 hari untuk minimalnya suci di antara 2 haid, 1 hari untuk minimalnya haid. Jadi tidak masalah kata musannif, maduna sittata asyara yauman, kurang daripada 16 hari. Jadi dia 9 tahun, perempuan tersebut 9 tahunnya kurang, sudah mengeluarkan darah haid. Apakah itu dikategorikan darah haid? Kita katakan, kalau kurangnya tersebut di atas atau 16 hari atau lebih, maka itu bukan darah haid. Karena perempuan tersebut belum dikategorikan 9 tahun secara syar'i untuk mengeluarkan darah haid. Itu darah penyakit itu. Dia belum dikategorikan dewasa. Tapi kalau 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid, 9 tahunnya kurang, tapi kurangnya tersebut hanya beberapa hari, contohnya 15 hari atau kurang, contohnya tadi kasus yang kita contohkan cuma kurang 9 hari, itu tetap dikategorikan darah haid. Nah, dari mana itu ukuran 16 hari atau 15 hari kurang tersebut, 16 hari atau lebih atau 15 hari atau kurang? 15 hari atau kurang itu dikategorikan tetap darah haid. Kalau 9 tahunnya kurang, 16 hari atau lebih itu dikategorikan bukan darah haid. Kalau usia 9 tahunnya masih kurang dari 16 hari atau lebih. Kita perhitungannya dari aqallul haid 1 hari 1 malam, kemudian aqallut tuhur 15 hari 15 malam. Itu jadi 16 hari itu dihitung dari situ. Minimalnya haid dan minimalnya bersuci di antara 2 haid. Taib. Itu pasal tentang menjelaskan tentang alamatul bulugh. Jadi ketika seseorang dia sudah mulai murahik itu mendekati balik. Kalau zaman sekarang anak-anak misalnya usia 12 tahun keluar atau dari SD, kadang-kadang masih SD, mereka mesti menjadi perhatian orang tua, sebagaimana zaman orang tua kita dulu. Orang-orang zaman dulu itu mengajarkan anaknya itu mulai tamyiz, itu mulai istilahnya mengajarkan mereka tentang hukum-hukum syariat, apa yang wajib dikerjakan, apa yang haram yang tidak boleh dikerjakan, apa sunnah yang mesti dilakukan, apa yang makruhat yang makruh yang seyogianya ditinggalkan, apa saja perbuatan mubah yang layak dilakukan, perbuatan mubah yang tidak layak dilakukan, mengajarkan mereka akhlak, kemudian mengajarkan pondasi-pondasi hukum syariat, mulai daripada akidah, diajarkan dasar-dasar akidah tentang Allah dan tentang Rasulullah, tentang kitab, tentang malaikat, sehingga dan ketika datang waktu sholat mereka diperintahkan untuk mengajarkan sholat. Bahkan kalau sudah masuk 10 tahun tidak mau, tidak mendengar juga, maka diperbolehkan mereka untuk dipukul. Pukulnya tersebut pukulan pendidikan, bukan pukulan siksaan. Kemudian begitu juga istilahnya mesti belajar mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang tidak baik, agar mereka tidak terbiasa untuk melakukannya, terbiasa untuk meninggalkannya, terbiasa menganggap bahwa hal tersebut itu tidak pantas. Sehingga ketika anak sudah sampai kepada usia dewasa, maka anak tersebut menjadi rasyid. Apa itu rasyid di dalam syariat? Rasyid itu adalah al-muslih li umuri dunya wa akhiratih. Orang yang tahu maslahat tentang urusan dunianya dan tentang urusan akhiratnya. Urusan dunianya sudah bisa belajar bantu-bantu orang tua, sudah mulai dia mengerti bahwa hidup ini perlu namanya bekerja, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang layak dilakukan oleh dia, termasuk di dalam pendidikan dunianya. Dia sudah mulai belajar untuk mengetahui bagaimana tata cara mencari penghidupan buat dia. Kemudian muslih li umuri akhirati, dia tahu hal-hal maslahat dan madarat terhadap akhirat atau agama dia. Sholat tidak perlu disuruh lagi, puasa tidak perlu disuruh lagi, udah hal-hal yang mendasar dah itu. Tidak berani namanya dia berbohong, apalagi sampai menipu, tidak berani dia berbuat zina, bahkan dia tidak berani istilahnya untuk melakukan hal-hal sekecil apapun. Itu targetnya orang tua itu dari mulai tamyiz itu, bahkan dari usia masih sebelum tamyiz pun diajarkan begitu, sampai anak-anak tersebut terbiasa, kemudian ditanamkan hukum syariat di dalam jiwanya. Ketika dewasa dia bertanggung jawab terhadap dirinya, orang tua pun masih tetap mengajarkan kepada anak-anaknya agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.